Perkenalkan, nama saya Septia Dulandari dengan NIM 28031020063. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan qard. Yang pertama ada dana zakat. Terdapat definisi, yaitu di definisi dana zakat dibagi menjadi tiga. Yang pertama dari segi bahasa. Zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Disebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Yang kedua yaitu menurut UU nomor 38 tahun 1998 tentang pengolahan zakat, yaitu zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga yaitu menurut istilah, zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dan kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab. Yang kedua yaitu sumber hukum zakat. Terdapat Al-Quran at-Taubah ayat 103 yang berarti ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat. Yang kedua yaitu terdapat pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Yang ketiga yaitu terdapat Surat Al-Hajj ayat 78. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang ketiga yaitu prinsip, fungsi, dan tujuan zakat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi atas asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam buku Islam, Thoriq and Parties, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, menyebut bahwa zakat mempunyai 6 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari kekayaan agamanya. Yang kedua yaitu prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi keyakinan atau kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Yang ketiga yaitu prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima yaitu zakat kebebasan. Zakat kebebasan yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Yang keenam yaitu prinsip etika dan kewajaran. Prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Yang selanjutnya yaitu dana kebajikan. Terdapat definisi dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan bisa disebut dengan dana qard. PSAK 9 dan PAPSI menggunakan istilah qard dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK 110, istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah ini dalam PSAK 101. Akan tetapi, adanya istilah dana kebajikan memberikan fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Mengingat istilah qard lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjaman meminjam tanpa bunga. Yang kedua yaitu landasan hukum dana kebajikan. Sumber dana kebajikan terdiri atas infak, sedekah, hasil pengolahan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produksi, denda, pendapatan non-halal, dan sumbangan atau hibah.
Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Yang selanjutnya yaitu qard. Di dalam qard terdapat definisi qard. Secara terminologi, qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan untuk syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad qard merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjamkan oleh nasabah. Yang kedua yaitu ketentuan transaksi qard. Terdapat ada 3, yaitu yang pertama terdapat Al-Quran Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi siapakah yang mau memberikan kepada pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan memberlimpahkan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Yang kedua yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban, yang berbunyi setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Yang ketiga yaitu menurut hadis riwayat Bukhari, yang berbunyi berikan saja kepadanya, sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan utangnya. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan dana zakat. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada BPS selama 2018. Pada tanggal 15 Januari 2018 terdapat diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 13 Maret 2018 diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 17 Maret 2018 disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2018 diterima zakat perniagaan Bank Peduli Syariah selama tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei 2018 diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta rupiah dari via rekening nasabah. Jurnal Umum Dana Zakat. Pada tanggal 15 Januari 2018 terdapat kas pada dana zakat sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 13 Maret 2018 kas pada dana zakat sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 17 Maret 2018 terdapat dana zakat pada kas sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2018 zakat Bank Peduli Syariah pada dana zakat sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei 2018 rekening giro nasabah pada zakat sebesar 20 juta rupiah. Contoh perhitungan dana kebajikan. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPS selama 2018. Pada tanggal 5 Januari 2018 diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2018 diterima transfer dari bank rekening Bapak Wahyu sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret 2018 diterima transfer dari Bapak Budi sebesar 100 rupiah. Pada tanggal 13 April 2018 diterima transfer rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 30 April 2018 diterima bunga dari Bank Giro sebesar 250 rupiah. Yang selanjutnya yaitu Jurnal Umum Dana Kebajikan. Pada tanggal 5 bulan 1 2018 kas pada dana kebajikan sebesar 2 juta rupiah.
Pada tanggal 1 bulan Februari 2018, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp5.000.000. Pada tanggal 7 bulan Maret 2018, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp100.000. Pada tanggal 13 bulan April 2018, rekening nasabah pada dana kebajikan sebesar Rp10.000.000. Pada tanggal 30 April 2018, giro bank pada dana kebajikan sebesar Rp250.000. Contoh kasus pinjaman KOD, yaitu Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema KOD untuk membayar uang masuk sekolah anaknya. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut, yaitu jumlah pinjamannya sebesar Rp1.000.000, lama pinjamannya yaitu 4 bulan. Untuk jurnal pinjaman KOD yaitu saat akad disepakati. Misal pada tanggal 20 Agustus 2013, Bank Syariah menyetujui pinjaman KOD Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening atas nama Bapak Hartanto. Pada tanggal 20 bulan Agustus 2013, pinjaman KOD pada rekening Bapak Hartanto sebesar Rp1.000.000. Saat pembayaran cicilan yaitu misalkan pada tanggal 20 September 2013, tanggal jatuh tempo cicilan pertama, yaitu dengan transaksi pada tanggal 20 September 2013, rekening Bapak Hartanto pada pinjaman KOD sebesar Rp250.000. Baik, terima kasih itu tadi penjelasan materi transaksi, dana zakat, dana kebajikan, dan KOD. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.